Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1147 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Dalam versi lengkap chapter 1147 ini, banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Dalam pembahasan admin Toraokun sebelumnya, diperlihatkan bahwa Gunko sudah berhasil menjebak Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei. Dia berhasil mengelabuhi mereka dan menjebak mereka dalam perangkap. Meskipun Gunko telah menangkap beberapa kru bajak laut topi jerami dengan kekuatannya itu, Sommers memintanya untuk melepaskan mereka karena itu bukan tugas mereka. Misi utama Gunko, Sommers, dan Gillingham adalah menculik anak-anak raksasa dan juga menjadikan Elbaf sebagai sekutu pemerintah dunia. Sommers juga menambahkan bahwa dia tidak ingin mendapat masalah dengan Yonko. Dari perkataan Sommers ini, admin Toraokun semakin mengerti dengan jelas bahwa ksatria suci seperti Sommers tahu level kekuatannya itu masih di bawah level Yonko. Level para ksatria suci memang berbeda-beda. Ada level bawah, level menengah, dan level tinggi. Untuk ksatria suci level bawah dan level menengah, kekuatannya masih di bawah Yonko. Karena itulah Sommers bilang kepada Gunko untuk melepaskan para kru topi jerami yang dia tangkap itu. Nah, untuk ksatria suci level tinggi, sudah pasti itu adalah Shamrock. Sebagai komandan ksatria suci pengganti Garling, dia tentu memiliki kemampuan yang mumpuni dan bisa dibilang setara dengan Yonko. Karena itulah saat pertama kali Shamrock datang ke Elbaf, dia tidak takut dengan apapun. Mau itu para raksasa Elbaf, Loki, Gaban, bahkan Luffy sekalipun, dia tidak gentar sama sekali, yang menandakan bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya. Hanya saja, karena dia dipanggil oleh Im Sama untuk menjalankan misi lain, maka dia pun harus pergi dari Pulau Elbaf. Garling Vigarland yang dulunya komandan ksatria suci dan kini menjadi Gorosei pun, kekuatannya juga berada di level Yonko. Karena itulah, dia berani menghadapi pemimpin pasukan revolusi yaitu Drago. Sebenarnya, membahas kekuatan dari keluarga Vigarland seperti Garling dan Shamrock ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena Shanks yang merupakan anak dari Garling dan juga adik dari Shamrock adalah seorang Yonko. Jadi pasti Garling yang merupakan ayahnya dan Shamrock yang merupakan kakaknya juga memiliki level kekuatan dan potensi yang kurang lebih sama. Selain Shamrock yang merupakan komandan ksatria suci saat ini, dari yang admin Toraokun lihat, wakil komandan ksatria suci juga sepertinya memiliki kekuatan di level Yonko. Karena bukan tanpa alasan, dia dipilih sebagai wakil komandan. Itu pasti karena level kekuatannya yang sangat mumpuni. Di saat Shamrock sekarang sedang menjalankan misi lain, wakil komandan ksatria suci itulah yang mengawasi para ksatria suci yang sedang menjalankan misi di Pulau Elbaf. Jika mereka kesusahan, wakil komandan inilah yang akan menjadi kartu as untuk membantu mereka di sana. Nah, jadi dari semua ksatria suci hanya 2 orang saja yang kekuatannya di level Yonko, yaitu Shamrock yang merupakan komandan dan juga si wakil komandan. Sedangkan ksatria suci lain sisanya level kekuatannya masih di bawah Yonko. Ini terbukti dari perkataan Sommers tadi bahwa dia tidak mau berurusan dengan Yonko. Selain karena level kekuatannya yang berbeda, Yonko juga dikenal memiliki armada yang sangat besar. Jadi akan sangat merepotkan jika berurusan dengan seorang Yonko. Angkatan Laut juga dulu bilang sama seperti itu, bahwa mereka harus mendapat izin dulu jika ingin menghadapi seorang Yonko, karena tindakan itu harus dipikirkan dengan sangat matang. Meski ksatria suci seperti Gunko, Sommers, dan Gillingham tidak sekuat Yonko, bukan berarti mereka lemah. Mereka tetap memiliki kekuatan yang besar dan mampu menjalankan berbagai misi dengan sangat baik. Apalagi mereka juga memiliki kemampuan regenerasi yang membuat para ksatria suci itu sangat sulit untuk dikalahkan. Terbukti dari yang admin Toraokun lihat di sini, Gunko seorang diri saja bisa mengalahkan dan menangkap 4 kru bajak laut topi jerami. Di antaranya adalah Nami, Usopp, Brook, dan Jinbei. Perlu diingat bahwa di sana ada Jinbei yang merupakan mantan si Chibukai dan juga bisa dibilang orang terkuat nomor 4 di bajak laut topi jerami. Di perang Wano kemarin, dia bisa mengalahkan Wushu yang merupakan Tobiropo dengan sangat mudah. Dia juga pernah menghajar Yonko seperti Big Mom sampai terpental. Tapi di sini, dia masih belum bisa berkutik di hadapan ksatria suci seperti Gunko. Memang ini adalah faktor dari kemampuan regenerasi Gunko yang sangat merepotkan. Jika nanti Jinbei sudah tahu cara mengatasi kemampuan regenerasi itu, admin Toraokun yakin bahwa dia pasti bisa memberi perlawanan yang lebih baik lagi.
Meskipun tadi Somers memerintahkan Gunko untuk melepaskan beberapa kru bajak laut topi jerami itu, Gunko masih mencoba untuk membuat Brook menjadi budaknya. Gunko sangat mengidolakan Brook dan menyukai karya-karya dari musisi yang dijuluki sebagai Soul King itu. Tapi karena sifat angkuh khas Tenryubito yang Gunko miliki, dia tidak bersikap seperti fans pada umumnya. Dia malah memperlakukan idolanya itu dengan sangat buruk. Gunko bilang, habiskan sisa hidupmu dengan membuat lagu untukku. Dia ingin Brook menjadi budaknya yang akan selalu membuat lagu-lagu untuknya. Tentu saja, Brook langsung menolak. Di sini admin Toraokun melihat kalimat dari Brook ini cukup keren. Dia bilang, sejak hari dia diberikan kehidupan kedua oleh kaptennya yaitu Luffy si topi jerami, dia telah bersumpah untuk setia kepadanya. Maksud dari kehidupan kedua ini adalah karena setelah bergabung ke dalam bajak laut topi jerami, barulah dia merasa hidup kembali. Dulu setelah Brook memakan buah iblis Yomi Yomi Nomi, dia memang hidup lagi sebagai seorang tengkorak. Namun selama puluhan tahun, dia selalu sendirian di kapalnya itu dan terombang-ambing di tengah lautan. Brook merasa itu sama saja dengan mati. Namun ketika Luffy datang merekrutnya, dia mulai benar-benar merasa hidup kembali. Jadi apapun yang terjadi, Brook akan setia kepada bajak laut topi jerami sampai akhir. Gunko pun berkata bagaimana jika dia akan membunuh Brook jika Brook menolak tawarannya. Brook pun menjawab, kalau begitu aku akan mati. Itu lebih baik daripada hidup tanpa kehormatan. Di saat Gunko sedang lengah dan berbicara dengan Brook, Jinbei memikirkan cara untuk mengatasi kemampuan regenerasi milik Gunko. Sepertinya mulai dari sini, Jinbei akan memberi perlawanan yang sengit dan menyelamatkan Brook yang sedang dalam situasi sulit itu. Belum diketahui kelanjutan dari situasi ini, karena cerita beralih ke tempat lain. Dalam pembahasan admin Toraokun sebelumnya, diperlihatkan kilas balik beberapa waktu yang lalu saat Sal memperingatkan Robin dan Chopper tentang para ksatria suci itu. Sal memberitahukan bahwa para ksatria suci tersebut memiliki kemampuan yang berbahaya terutama teknik regenerasi. Sal bisa mengetahui hal ini karena dulu dia merupakan mantan Vice Admiral Angkatan Laut. Ditambah juga dengan informasi yang dia dapat dari literatur penting peninggalan Ohara. Namun yang Sal ketahui hanya informasi mengenai kemampuan mereka saja, tidak dengan bagaimana cara untuk mengatasinya. Salah satu orang di Pulau Elbaf ini yang tahu cara mengatasi kemampuan regenerasi para ksatria suci itu adalah Chopper Gaban. Dia dan para kru Roger yang lain juga telah mengetahuinya dari insiden God Valley dulu. Selain mereka, Dragon yang merupakan pemimpin pasukan revolusi juga mengetahui kelemahan dari kemampuan regenerasi para ksatria suci. Perlu diingat bahwa Dragon juga adalah mantan Angkatan Laut. Bahkan dia sudah menjadi Angkatan Laut saat insiden God Valley itu terjadi. Sao memang hanya mengetahui soal informasi kekuatan ksatria suci saja tapi tidak dengan cara untuk mengatasinya. Sedangkan Dragon, dia melakukan riset lebih jauh lagi karena memiliki suatu misi di masa depan nanti. Seperti yang sudah admin Toraokun bahas, saat di Angkatan Laut dulu, tadinya Dragon mengikuti jejak ayahnya yaitu Garp untuk menjadi seorang marinir hebat. Namun pada suatu momen, dia mengetahui bahwa ada yang tidak beres dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut bertugas untuk melindungi masyarakat, tapi mereka malah melindungi para Tenryubito yang sering memperbudak masyarakat lain. Ini tentu sesuatu yang janggal bagi Dragon, sehingga sejak lama dia memutuskan untuk mengambil jalan keadilannya sendiri. Namun sebelum dia keluar dari Angkatan Laut, dia melakukan riset terlebih dahulu tentang siapa saja yang akan dia hadapi jika melawan pemerintah dunia nanti. Tentu ancaman terbesar yang akan dia hadapi adalah para ksatria suci dan juga para Gorosei. Dulu Dragon belum mengetahui keberadaan dari Im Sama, sehingga fokus Dragon adalah mencari tahu kelemahan para ksatria suci dan para Gorosei. Tentu kemampuan paling merepotkan yang mereka miliki adalah kemampuan regenerasi, sehingga Dragon pun mencari tahu bagaimana cara untuk mengatasi regenerasi itu. Kini, seperti yang sudah admin Toraokun bahas, diketahui bahwa Dragon akan menghadapi Gorosei Garling dan juga para ksatria suci yang lain. Bahkan Dragon sengaja memancing mereka untuk keluar dari Marijoice. Jadi jelas bahwa Dragon melakukan itu karena dia sudah tahu bagaimana cara mengalahkan mereka semua. Tak mungkin orang sepintar Dragon bergerak tanpa persiapan yang matang. Dia pasti telah menyiapkan semuanya untuk memastikan kemenangan dalam pertarungan melawan pemerintah dunia itu. Kemudian, dalam chapter kali ini juga ada halaman ganda yang luar biasa dalam artian yang cukup buruk. Dari admin Toraokun lihat, di sana kapal Great Eric milik bajak laut Giant Warrior hancur karena para prajurit raksasa menghadapi beberapa monster mimpi buruk ciptaan Gilingha. Lucunya, ternyata monster-monster mimpi buruk itu berbentuk seperti istri-istri mereka. Jadi bisa dibilang, ketakutan sebagian anak-anak raksasa di sekolah Walrus sebelumnya adalah ibu mereka sendiri, yang mana berarti itu adalah istri dari para raksasa dewasa yang ada di sana. Wujud dari istri mereka itu
itu sangat besar, jauh lebih besar dari ukuran para raksasa biasa. Para raksasa dewasa itu pun menjadi takut untuk bertarung. Ada beberapa yang takut bertarung karena memang tidak tega jika menyerang sosok monster yang mirip dengan istri mereka. Namun ada juga yang memang murni benar-benar takut karena mereka termasuk golongan suami-suami takut istri. Jadi dari penampilan para monster ciptaan Gillingham yang menyerupai wujud istri-istri para prajurit raksasa di sana, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak berkutik untuk menyerang. Bahkan situasi itu pun sampai membuat kapal mereka menjadi hancur. Kapal bersejarah milik bajak laut Giant Warrior yang berumur lebih dari 100 tahun itu harus hancur oleh para monster mimpi buruk. Namun, Admiral Raccoon berpendapat bahwa nanti setelah perang Elbaf selesai, Franky akan membantu para raksasa untuk memperbaiki kapal mereka itu. Mengingat di Elbaf ini banyak sekali kayu adam yang bisa mereka pakai. Sangat disayangkan jika kapal bersejarah seperti Great Eric harus hancur begitu saja. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan situasi tempat keberadaan Somers saat ini. Pada pembahasan Admiral Raccoon sebelumnya, Somers telah menyampaikan pengumuman penting kepada para raksasa Elbaf. Dia bilang mereka adalah dalang dari kekacauan yang sedang terjadi di area sekolah Walrus. Saat ini, mereka telah berhasil menangkap 10 anak dari sekolah itu termasuk dengan Cullen. Somers pun memberi penawaran kepada para raksasa Elbaf. Jika mereka ingin anak-anak tersebut bebas dengan selamat, maka hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membakar sekolah Walrus dan perpustakaan burung hantu. Somers ingin para raksasa Elbaf menjadi bangsa petarung lagi seperti dulu, tidak seperti sekarang yang malah lebih sering belajar. Sebenarnya, alasan lain dia menyuruh para raksasa membakar perpustakaan Elbaf adalah karena di dalam perpustakaan itu ada berbagai literatur penting dari O'Hara yang berisi berbagai informasi kebenaran dunia. Ini adalah misi tambahan dari para Gorosei. Tapi Somers tidak boleh menyebutkan alasan itu karena dikhawatirkan para raksasa malah menjadi semakin penasaran dengan rahasia abad kekosongan. Karena itulah Somers hanya menggunakan alasan agar para raksasa lebih fokus bertarung dan tidak belajar lagi. Kemudian Somers pun ingin mereka tunduk pada pemerintah dunia agar kekuatan tempur para raksasa itu bisa dipakai dalam menghadapi musuh-musuh dalam perang besar nanti. Beberapa saat kemudian, Somers terlihat menciptakan seekor naga dengan tanaman berduri miliknya. Rupanya, kemampuan tanaman berduri Somers bukan kemampuan yang biasa saja, tapi dia memiliki berbagai macam teknik yang menarik. Salah satunya adalah naga yang terbuat dari tanaman berduri ini. Jadi kemampuan yang Somers gunakan sebelumnya hanya sedikit dari kemampuan yang dia miliki. Dia masih bisa memanipulasi tanaman-tanaman berduri itu menjadi berbagai hal. Robin yang saat ini sedang bersembunyi pun kesal ketika mendengar pengumuman dari Somers tadi. Dia pun keluar dari tempat persembunyiannya dan siap untuk bertarung melawan Somers. Meski Saul sempat memperingatkannya untuk bersembunyi saja, tapi Robin sudah tidak tahan lagi melihat kelakuan dari para ksatria suci itu. Ketika Admiral Raccoon melihat panel ini, kelihatannya trauma Robin tentang masa lalu insiden O'Hara sudah mulai sembuh, sehingga kini Robin menjadi sangat pemberani. Jangankan agen Cyberpol, kepada ksatria suci saja dia berani untuk melawan. Selain Robin, di saat yang bersamaan, Gaban juga bersiap untuk bertarung dengan lebih serius. Gaban sempat bertemu dengan Ripley dan Ripley meminta Gaban untuk menyelamatkan putra mereka itu. Dengan cepat, Gaban langsung bergegas dan berlari menuju lokasi para ksatria suci itu. Dia tidak akan membiarkan mereka berbuat seenaknya. Seperti yang Admiral Raccoon bahas sebelumnya, dulu Gaban sudah pernah bertarung melawan ksatria suci dalam insiden di God Valley. Meski saat ini Gaban yang sudah tua tidak seprima dulu, tapi kekuatannya masih cukup mumpuni. Dan yang lebih penting lagi adalah dia mengetahui cara mengatasi kemampuan regenerasi para ksatria suci. Jadi setidaknya, kunci untuk mengalahkan para ksatria suci itu sudah didapatkan. Gaban pun pasti akan memberitahukan hal itu kepada para bajak laut topi jerami, agar mereka bisa bertarung dengan lebih efisien melawan musuh mereka di sana. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1147. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Raccoon, Shambles.